Burung camar terbang ke darat, angin laut sejuk rasanya. Selamat hari jadi Tanjab Barat, berkah selalu bagi warganya. Nak duo pantun seiring, budidaya ikan dalam kerambah, ikan dijual keluar kota. Ustadz Fikri kini telah tiba, doa kebaikan untuk Tanjab Barat tercinta. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan syal batik Tanjung Jabung Barat kepada Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Fikri Zainuddin MZ dari Basnas Tanjung Jabung Barat. Kita saksikan bersama. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Dekranasda Tanjung Jabung Barat, oleh-oleh khas dari Tanjung Jabung Barat. Baik hadirin, kita akan berikan bersama Al-Mau'izatul Hasanah Tablik Akbar bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Fikri Zainuddin MZ. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami silakan dengan hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tahadus bin nikmah. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa tahun lalu saya sempat hadir di Masjid Agung kita. Malam ini saya hadir lagi di Tanjab Barat dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten kita tercinta yang ke-60. Mudah-mudahan Tanjab Barat tahun ini dan seterusnya mendapat lebih kemajuan, amin. Kesejahteraan, amin. Dan keberkahan buat kita masyarakat yang ada di dalamnya, amin ya rabbal. Saya bersyukur majelis kita malam ini diawali dengan pembacaan maulid. Kenapa? Tahadus bin nikmah. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin bermartabat, kalau kita ingin mendapat keberkahan, tawasul kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi dan Rasul yang diutus jumlahnya nggak kurang 140.000. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Sok tahu. Dari 140.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25 yang wajib kita imani, hanya 5 yang punya gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang punya gelar ulul azmi, hanya 1 yang dapat predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad. Kenapa Nabi berpredikat rahmatan lil alamin? Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Allah menegaskan
wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Selama Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat, Allah nggak akan turunkan azab kepada mereka. Inilah wasilah. Inilah kenapa kita membaca maulid baginda Nabi. Kita yakini Nabi hadir, mudah-mudahan Tanjab Barat lebih maju, amin. Lebih sejahtera, amin. Dan terhindar dari segala macam bencana dan bahaya, amin ya Rabbal. Ayo kita lihat sejarah, saudara. Nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah menyampaikan risalah agama, umatnya menentang, oleh Allah diturunkan azab kontan. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya menolak, disambar dengan suara halilintar modar. Nabi Nuh diutus menyampaikan risalah tauhid, umatnya menentang, dikirim banjir bandang. Betul apa tidak? Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya menolak, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Bu, ibu tahu monyet? Ya, taunya jangan ngeliatin saya. Tapi tidak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menolak baginda Nabi, tapi Allah enggak turunkan azab di tengah-tengah mereka. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat. Inilah kenapa kita selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi, supaya kita terhindar dari segala macam musibah, dari segala macam bahaya, dari segala macam bala. Kita mulai tadi dengan pembacaan maulid, supaya kabupaten kita Tanjab Barat ini akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita ini masyarakat Tanjab Barat bersyukur kepada Allah, dilahirkan jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan lahir jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi itu nabi yang utama. Oleh Allah, umat Nabi Muhammad nanti di akhirat akan diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Malam ini yang hadir nih, ada nggak jumlahnya 1000 orang nih? Lebih 2000 orang, lebih 20.000 orang, campur yang goib di sungai-sungai. Malam ini yang hadir ribuan di lapangan, yakinlah semuanya nih nanti di akhirat akan mendapat keutamaan karena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, "Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka." Sorga pintunya belum akan dibukakan sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Ribuan orang yang malam ini hadir di lapangan, yakinlah saudara, di akhirat nanti saudara ini semua dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh harus mampir di neraka juga lebih. Ayo aminkan.
Nah, karena kita bersyukur kepada Allah dilahirkan jadi umat Nabi Muhammad, oleh Allah diberikan keutamaan nanti di akhirat akan masuk surga lebih dulu. Ayo kita syukuri. Apalagi malam ini kita memperingati Tahadus bin Nikmah, hari ulang tahun kabupaten kita tercinta yang ke-60. Maka bagaimana cara mensyukurinya? Pertama, kalau kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad, tingkatkan kualitas ibadah sholat. Kita ini mohon maaf, sehari semalam sholat 5 waktu, betul apa tidak? Tapi jangan cuma sekedar sehari semalam sholat 5 waktu, bukan cuma kuantitasnya tapi kualitasnya. Kenapa? Ini berkaitan dengan kabupaten kita tercinta. Malam ini Tahadus bin Nikmah dalam acara HUT ke-60 kabupaten kita. Kalau kita mau diaku sebagai umat Nabi Muhammad, kabupaten kita lebih maju dan lebih berkah, maka mulai malam ini dan seterusnya kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Maaf, berapa banyak di antara kita yang sholat cuma formalitas saja? Sholat cuma dijadikan formalitas, rutinitas. Zuhur nggak ketinggalan, sholat asar iya, sholat maghrib sholat isya iya. Kuantitas kita kerjakan, tapi berapa banyak di antara kita yang kualitas sholatnya tidak mengalami peningkatan. Sholatnya rajin, tapi maksiatnya tekun. Sholat berjamaahnya hayo, ngambilin panen kelapa sawit. Berapa banyak di antara kita yang terjebak hanya sekedar kuantitas sholat, jumlahnya saja kita kerjakan, tapi kualitas sholatnya masih segitu-segitu saja. Sholatnya rajin, tapi ngomongin orang hobi. Ada Tanjung Jabung Barat kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Nah, kalau kita bersyukur atas hari ulang tahun kabupaten kita tercinta dan kita bersyukur Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad, maka kualitas sholat mulai malam ini harus kita tingkatkan, bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas. Ayo kita lihat, manusia yang satu-satunya salah serta dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah hidup Nabi kita baca, beliau kalau sholat malah makin luar biasa. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya kualitasnya makin hebat. Kalau ada orang Tanjab Barat dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin besok subuh itu orang berhenti sembahyang. Nabi enggak, makin diampuni dosanya makin luar biasa sholatnya. Bahkan Sayyidah Aisyah, istri tercinta baginda Nabi,
itu menceritakan bagaimana sholat suaminya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya tidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi kualitas sholatnya makin hebat. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Tanjak Barat kalau tidur ya Allah, dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, suaminya berdiri khusyuk sholat. Istrinya sepertiga malam mendusin, dilihat suaminya masih sholat juga. Bahkan sejarah lain menceritakan Nabi itu kalau sholat kakinya sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholat kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga yakin malam ini nih yang hadir banyak yang kakinya pada bengkak di sini. Asam urat. Nah, malam ini saya mengajak HUT kita ke 60 supaya kabupaten kita lebih berkah lagi. Jangan cuma terjebak kuantitas, tapi kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Saudara, selama ini semua kita pasti ngaku umat Nabi Muhammad, betul apa tidak? Kalau ditanya nih ribuan orang yang hadir malam ini nih, pasti jawabannya cinta sama Nabi Muhammad. Bu, ibu cinta sama Nabi Muhammad. Ibu ngaku nggak jadi umat Nabi Muhammad? Maaf. Faktanya kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah, murah. Siapa juga bisa ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak jadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup di Tanjak Barat cuma ngaku, boleh-boleh saja. Bebas, murah, nggak pakai biaya. Betul apa tidak? Sama juga begini, saya tanya, Bu, ibu kenal nggak sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku. Maka kalau mau diaku di akhirat sebagai umat baginda Nabi, hidup di alam dunia membawa keberkahan, maka tingkatkan kualitas ibadah sholat. Puncak tertinggi dari ibadah sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, mencegah agar kita tidak terjerumus berbuat dalam kekejian dan kemungkaran. Maaf, rupa-rupanya perbuatan keji itu adalah perbuatan perilaku binatang.
Dan kata Imam Ghazali, di setiap kita manusia ini ada satu sifat yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Perilaku perbuatan binatang bahimiyah. Semua kita punya perilaku binatang. Tapi lebih hebat kita manusia dengan binatang. Perbuatan keji kita melampaui perbuatan keji binatang. Yang tidak sanggup dilakukan oleh binatang, kita manusia sanggup melakukannya. Sebuas-buasnya macan, dia tidak pernah membunuh anaknya sendiri. Betul apa tidak? Tapi yang gak sanggup dilakukan macan, kita manusia sanggup melakukannya. Berapa banyak di antara kita orang tua yang tega menghabisi darah dagingnya sendiri? Berapa banyak seorang ibu yang membuang anak bayinya di semak-semak belukar? Yang tidak sanggup dilakukan binatang, kita sanggup melakukannya. Hanya dengan sholatlah kita terhindar dari perilaku perbuatan keji dan munkar. Makanya pantas ya, perbuatan kita itu di akhirat dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan binatang buas. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di akhirat ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Waktu hidup di Jambi perbuatannya persis perbuatan binatang macan. Apa perbuatan macan? Mau menang sendiri, nggak mau dengerin omongan orang, nggak pernah mau kalah. Itu perbuatan macan. Banyak nggak orang yang mau menang sendiri? Macan. Nauzubillah min. Ada lagi di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Karena waktu hidup di Sumatera perbuatannya persis perbuatan binatang monyet. Apa perbuatan monyet? Tamak, rakus, serakah. Monyet nggak akan pernah ada puasnya. Saudara nggak percaya kalau ada monyet kasih pisang pasti dimakan, betul apa tidak? Kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Kawannya kita kasih masih dirampas juga. Monyet. Kalau perbuatan monyet masih bergentayangan di Jambi, kalau perbuatan monyet masih bergentayangan di Sumatera, kalau perbuatan monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perbuatan ya terusin aja sendiri. Nauzubillah min. Ada lagi di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa? Karena waktu hidup di Jabung, Tanjung Jabung Barat, Tajab Barat, ada orang di akhirat dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Hidup di Tajab Barat persis perbuatannya binatang tikus. Tikus. Apa perbuatan tikus? Menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu perbuatan tikus tuh. Betul apa tidak? Nanam jagung digerogoti tikus. Nanam padi digerogoti tikus.
Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogoti tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digerogoti tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo ngaku. Maka pantas inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, mencegah kita agar kita tidak terjebak dalam perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ada orang yang sholatnya cuma kuantitas, terjebak kepada jumlahnya saja, dia pasti tetap akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kita masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan HUT ke-60, maka malam ini kita berniat jangan cuma sekedar kuantitas dalam mengerjakan sholat, tapi juga kualitas sholatnya makin punya nilai. Gampangnya begini, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat dari hari-hari sebelumnya. Itu sholatnya berhasil. Kita pengen Tanjab Barat ini lebih maju, betul apa tidak? Kita ingin Tanjab Barat ini lebih modern, betul apa tidak? Kita ingin Tanjab Barat ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kualitas sholat harus kita tingkatkan. Cirinya kembali ke tengah kehidupan bermasyarakat, berbuatlah yang bermanfaat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pelajar bisa berbuat untuk kemajuan Tanjab Barat. HUT kita kan 60 nih. Menjadi pelajar yang terbaik untuk memajukan kabupaten kita tercinta. Bagaimana caranya? Giatlah kalian bersekolah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kalian sudah berbuat yang terbaik untuk Tanjab Barat. Pedagang bisa jadi pedagang terbaik kalau mau memajukan Tanjab Barat. Berbuatlah sesuai dengan bidang saudara masing-masing. Jadilah pedagang yang baik. Pedagang yang baik, katakan barangnya baik, ya baik. Katakan barangnya jelek, ya jelek. Jangan yang dijelek dibilang baik, yang baik malah dikirim, diekspor ke luar negeri. Jadi jadilah ulama yang terbaik untuk kemajuan Tanjab Barat kabupaten kita tercinta. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Pejabat, jadilah pejabat yang baik, melayani dan mengayomi umat dan rakyat. Beri mereka solusi agar kesejahteraannya makin terjamin oleh bangsa dan negara. Maaf ya. Tadi sudah saya katakan, ini kali kedua saya datang ke sini. Beberapa tahun lalu bersama istri. Begitu mau masuk ke, ini kecamatan apa kita nih Pak Bupati? Tungkal. Mau masuk ke Tungkal, waktu beberapa tahun lalu saya dikasih tahu sama supir, Ustadz, ini kita sudah mau masuk ke Tungkal. Loh, kok taunya dari mana? Jalanannya berlobang-lobang Ustadz. Sungai Saren. Sungai Saren. Tadi dari Jambi saya jam 11 tuh berangkat ke sini. Sepanjang perjalanan saya tidur. Tiba-tiba jalannya gujrak-gujragan. Saya guman dalam hati, pasti Sungai Saren lagi. Kita dekat ke Tungkal.
Saya baru tahu tadi Pak Bupati bilang, nah ini warga harus tahu nih, kita masyarakat Tanjab Barat harus tahu nih, itu bukan daerah kekuasaan beliau, karena itu status jalannya jalan nasional. Orang pusat, orang Jakarta, malah Pak Bupati kita ini sering bener nambalin katanya, tapi karena bobot tonasenya overload, ya ditambal rusak lagi, ditambal rusak lagi. Pokoknya kalau sudah mau ke Tungkal, udah jalanannya gujrak-gujrakan itulah, sudah dekat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, pidato di sini sampai jam berapa? Sampai jam 2. Saudara sanggup? Sanggup? Saya nggak sanggup. Anda puas, saya lemas. Ya, begini. Islam itu esensi ajarannya menjaga nilai-nilai keseimbangan. Nih kita umat Islam harus tahu nih, ajaran Islam itu nggak berat sebelah, seluruhnya menjaga keseimbangan. Yang kaya bantuin yang miskin, itu ajaran Islam bukan? Ajaran Islam bukan? Ajaran Islam yang kaya disuruh bantuin yang miskin. Tapi sebaliknya, Islam juga mengajarkan kau yang miskin berusahalah lebih giat, jujur, ulet, berdiri di atas kaki sendiri. Tuh, ajaran Islam tuh seimbang. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, betul Pak, bekerjalah lebih giat, tekun, jujur, ulet, berdiri di atas kakimu sendiri. Hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Itu ajaran seimbang. Contoh lagi nih, tuan rumah wajib menghormati tamu, betul apa tidak? Itu ajaran Islam tuh. Tapi sebaliknya, Islam juga mengajarkan tamu harus tahu diri. Kau tuan rumah, betul Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, betul Pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja, pidato nggak usah lama-lama. Kira-kira sampai jam berapa? Sudah jam 10 ini. Ya, soal nambah gampang, tapi air minumnya mana ini panitia? Saudara, orang pidato itu ibarat mobil jalan, perlu isi bensin, betul apa tidak? Saudara, mobil dia nggak perlu isi bensin. Ya, makasih. Ini kayak naruh sesajen. Nah, kita terus. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan lebih bermanfaat dari hari-hari sebelumnya. Dia gemar, semangat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf ya, maaf. Quran memberikan penjelasan kepada kita semua tentang perbuatan baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Ya Allah, malam ini ribuan orang hadir di lapangan. Nih, insya Allah semuanya nih akan dapat pahala, nggak bakalan kekurangan sedikit pun. Amin.
Pahala apa? Pahala silaturahmi, pahala pembacaan maulid, pahala mendengarkan pembacaan Al-Quran, pahala mendengarkan amanat yang disampaikan oleh pimpinan kita Pak Bupati, mendengarkan omongan yang baik-baik. Insya Allah yang hadir semua malam ini kebanjiran pahala. Kenapa? Perbuatan baik yang kita lakukan malam ini, kebaikan itu akan kembali buat diri kita. Sementara perbuatan jahat yang kita lakukan, perbuatan itu pun akan menimpa diri kita sendiri. Saudara, saudara boleh jadi berbuat jahat sama orang lain. Kelihatannya orang itu menerima kejahatan yang saudara lakukan. Saudara curi hasil panennya, saudara ambil barang-barangnya. Boleh jadi orang itu menerima kerugian, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat bagi diri saudara sendiri. Kenapa? Kejahatan itu akan berpulang kepada kita. Begitupun dengan kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan akan kembali buat diri kita sendiri. Contoh. Nanti malam selesai pengajian dari sini, saya harus berangkat kembali ke Jambi. Karena besok pagi pesawat pertama saya harus bertolak ke Jakarta. Sorenya saya harus meneruskan perjalanan ke Solo, Jawa Tengah. Nanti malam selesai pengajian, saya mau kembali ke Jambi. Pak Bupati ngamplopin saya uang sangu 10 juta. Contoh lah, contoh. Kelihatannya Pak Bupati berbuat baik kepada saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya Pak Bupati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitulah orang yang sholatnya berkualitas, dia akan menyadari perbuatan baik dan buruk yang dia kerjakan di alam dunia akan menimpa dirinya sendiri. Maka orang yang sholatnya berhasil, dia akan semangat mengerjakan nilai-nilai yang bermanfaat. Maaf, ini semua yang hadir di sini kan calon-calon jenazah ini. Betul? Ada orang tungkal yang hidup terus-terusan. Ini semuanya calon-calon jenazah. Ayo lihat sejarah. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, keluarga dan keturunannya hidupnya ribuan tahun. Nabi Nuh umurnya 850 tahun, umat dan pengikutnya umurnya panjang, rata-rata ratusan tahun. Tapi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Yang malam ini umurnya sudah 55 tahun. 8 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 60 tahun. 3 tahun lagi. Yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak. Loh, kan kita diingatkan tuh, kata Nabi, nanti ya Allah saudara, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, umur kita itu di belakang, malaikat maut di depan. Setiap saat dua-duanya itu merangsek untuk bertemu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan umur kita di belakang, malaikat maut di depan. Setiap saat dua-duanya berjalan berhadap-hadapan, satu saat pasti akan ketemu.
malaikat Israel pasti akan datang menjumpai kita semua. Hei. Hari itu akan terjadi tuh. Dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad kita. Betul apa enggak? Ternyata selama ini kita dihormati orang, selama ini kita disanjung orang, selama ini kita mau ditemenin orang, karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Begitu ruh sudah dicabut, terbujur kaku jasad. Jasad hanya seonggok bangkai. Orang sudah nggak mau lagi dekat-dekat dengan kita. Malam ini orang yang di sebelah saudara itu mau dekat duduknya sama saudara, karena itu dalam diri saudara masih ada ruhnya. Coba di dalam diri saudara udah nggak ada ruhnya, kira-kira ada yang mau duduk dekat-dekat saudara? Hari itu akan datang, dicabut roh kita, terbujur kaku jasad ini. Datang orang ngurusin jenazah kita, karena itu memang kewajiban yang hidup. Betul apa tidak? Mulai diurusi jasad kita. Hari itu dimandikan kita. Walaupun sudah besar, nggak boleh kita mandi sendiri. Selesai dimandikan, dibungkus kita dengan 3 helai kain kafan. Setelah itu dibawa ke masjid, disolatkan, dimasukkan kita ke dalam keranda kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Betul apa tidak? Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Selesai kita disolatkan di Masjid Agung, diangkat keranda yang di dalamnya ada jasad kita. Bismillah wa ala millati rasulillah la ilaha illallah. Berangkat kita. Kemana bang? Pulang kampung. Kuburan. Kata Nabi, nah saya balik lagi nih. Nabi memperingatkan hari itu semua kita akan ngalamin. Kalian akan ngalamin. Kata Nabi, yang nganterin kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amal perbuatan kita. Yang baik dan yang buruk itu nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Makasih. Ya, makasih. Sampai mana saya ngomong? Kata Nabi, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi kehidupan kita mewah, harta kita berlimpah, semua hanya akan kita tinggalkan. Keluarga yang katanya mereka sangat sayang sama kita, makasih. Ini minumannya makin tambah serem saya jadi. Keluarga yang katanya sayang betul sama kita, rupa-rupanya hanya manis di bibir, tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Tak seorang pun anggota keluarga kita yang mau nemenin masuk ke dalam kubur. Pak,
Maaf ya, maaf. Kalau bapak-bapak nih mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun sayang dan cintanya istri sama kita, manis di bibir Pak, nggak sesuai dengan kenyataan. Dimasukkan jasad suami ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Paling istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Bang." Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Dengerin. Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Nyatalah orang yang sholatnya berhasil. Ayo kita lihat, sehari semalam kita komitmen lewat sholat 5 waktu nih. Sehari semalam kita komit 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. Orang yang sholatnya berhasil maka dia akan menyadari ini. Hidup di alam dunia, selesai melaksanakan sholat yang berkualitas, lalu dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjadi orang yang lebih bermanfaat dari sebelumnya. Itulah pengikut dan umat baginda Nabi besar Muhammad. Satu, tuh. Saya cuma ngelihat jam doang. Nih, gini. Kerjaan yang paling capek itu pidato. Ini kerjaan paling capek. Bener loh Pak. Lihat sajalah, kaki nih nahan bobot badan. Tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa? Setelah itu ngomong apa? Terus ngomong apa lagi? Jamaah mah enak sambil duduk makan dengerin terus. Jamaah begini dibikin ustadz cepet pada mampus. Ya Allah, karena itu memang karena itu saya mohon doa ibu bapak semua. Sudah tahun ke-15 guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat. Nih beliau kakak kelas saya nih, sama-sama dulu mondoknya di Tebu Ireng. Saya pondok Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dengan adik Pak Bub. Dakwah ini saya teruskan. Dan di antara salah satu petuah abah saya selalu mohon kalau ketemu dengan keluarga muslim doakan, karena dakwah di Indonesia ini negaranya luar biasa besar. Kalau di Tungkal Tanjab Barat ini relatif masih ringan. Dari Jakarta penerbangan cuma 1 jam lebih. Dari Jambi mendarat ke sini 2 jam setengah. Total 4 jam setengah perjalanan dari Jakarta ke Tanjab Barat. Masih relatif enak.
tapi lebih banyak masuk ke pelosok pedalaman. Ya Allah, saya tuh kalau dakwah masuk ke dalam pelosok tuh, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Memang saya Tarsan. Dulu waktu saya mondok di pesantren Tepi Ireng, satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, itu abah saya. Oi, abah saya. Oi, abah saya. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Sok kenal. Kata abah saya gini, Fikri, kalau ketemu kamu dengan keluargamu kaum muslimin, mintakan doa yang keluar dari mulut mereka. Doain saya, Bu. Kata abah saya, kamu nggak tahu dari mulut siapa aras itu bergetar, doanya diterima oleh Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu, mintakan doa dari mulut keluarga kamu kaum muslimin dan muslimat. Doain, Bu, doain. Nih kerjaan yang paling capek ya pidato nih, nggak dikasih tempat duduk pula. Bercanda. Nah, saya teruskan. Mudah-mudahan dengan malam ini HUT kabupaten kita tercinta yang ke-60, dengan kualitas sholat, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kemajuan, Allah turunkan kesejahteraan buat kita warga masyarakat Tanjab Barat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita ingin mendapat syafaat di akhirat, diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad dalam membangun Tanjung Jabung Barat kabupaten kita tercinta, ayo kita jalankan wasiat baginda Nabi. Apa wasiat Nabi? Jaga kerukunan, pelihara persatuan, dan jalin terus keutuhan. Hanya dengan persatuan, hanya dengan kebersamaan, hanya dengan keutuhan, kita bisa membawa Tanjab Barat jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Tanjab Barat kabupaten tercinta kita ini adalah miniaturnya Indonesia. Oi, semua orang suku dari manapun ada di Tanjab Barat. Betul apa tidak? Orang Batak, orang Bugis, orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Jawa, orang Betawi, orang Papua, Tanjab nih miniaturnya Indonesia. Hanya dengan menjaga kerukunan, merawat persatuan, dan memelihara keutuhan, kita akan bisa membangun Tanjab Barat ke depan jauh lebih hebat dari tahun-tahun yang lalu, asal kita mau menjaga kerukunan dan persatuan. Yang namanya jaga persatuan itu saling menghormati perbedaan, itu menjaga persatuan. Tadi saya bilang, semua yang hadir malam ini ribuan orang, miniaturnya Indonesia. Kita ini lahir dari suku yang berbeda-beda, betul apa tidak? Justru Indonesia merdeka itu karena kesadaran dari suku-suku yang ada di Nusantara. Mereka meninggalkan egonya, mereka mau bergandengan tangan, mereka saling menghormati, maka Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Buat kita masyarakat Tanjung Jabung Barat, kalau kita ingin meraih kemajuan, maka rangkul dan berjabat tangan, saling menghormati di antara perbedaan-perbedaan dengan suku-suku yang ada. Dari mana kita lahir, kita nggak bisa nentukan.
Anak siapa kita dilahirkan, kita juga nggak bisa milih, betul apa tidak? Adalah kalau kabupaten, maka perbedaan kita harus saling menghormati. Itulah bentuk dari menjaga persatuan. Kita Indonesia sudah terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa serta bahasa, tapi berbeda-beda kita dalam suku dan bahasa. Kita sudah diikat dengan bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu juga. Bu, Bu, mau kemana? Mau kemana? Mau pulang bareng? Biarin yang bangun gue teriakin. Kita nih bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan keyakinan agama. Tapi semua kita sudah diikat dengan bineka tunggal ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Semua kita dilahirkan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku, bahasa, dan agama, tetapi kita adalah keluarga. Saling menghormati, saling menghargai. Itu bentuk dari menjaga keutuhan dan persatuan. Malam ini saya datang ke Tanjab Barat untuk yang kedua kalinya. Walaupun kita berbeda, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Hanya dengan menjaga kerukunan, keutuhan, dan persatuan, kita masyarakat Tanjab Barat akan segera cepat meraih keberhasilan yang kita inginkan. Nah, karena itu yang kedua, kalau kita nanti ingin diaku di akhirat menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat dari beliau, maka kita buktikan hidup di kabupaten kita tercinta ini. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap bergandengan tangan, saling menghormati. Pilkades udah selesai. Pemilu udah selesai. Pilkada sudah selesai. Sekarang semua komponen Tanjab Barat hendaknya bergandengan tangan, saling menghargai dalam perbedaan, untuk satu tujuan. Kabupaten tercinta kita ini harus lebih maju, harus lebih sukses dari sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Di akhir kita munajat kepada Allah dengan hari ulang tahun kabupaten kita tercinta yang ke-60. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka sanggup membawa kita masyarakat Tanjab Barat ini menjadi masyarakat yang madani, lebih diberkahi, lebih sejahtera, dan lebih diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua kita khususkan buat kita masyarakat Tanjab Barat ini. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir di sini Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin. Diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Amin. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diwafatkan seluruh kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitil kalniyah sayulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil berkah, kita akan berdoa lagi. Mohon jamaah tetap bertahan untuk memimpin bacaan doa yang mohon kesidat kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Anwar Abdabili. Kepada Tuan Guru kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma thabbitna 'alal haqqi fima naqul wa thabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa thabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Baik, masyaallah hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, demikian telah sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Fikri Zainuddin MZ. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru tadi dapat kita ambil manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan hari jadi Kabupaten Tanjung Jawa Barat ke-60. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon izin nantinya kepada penceramah kita Al-Mukarram Tuan Guru Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Fikri Zainuddin MZ, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tuan Guru serta para unsur Forkopimda beserta istri, kami persilakan kita untuk foto bersama.